Selamat sore Bapak, saya atas nama Bernardus Pulokoten, kelas A semester 6. Saya ingin mereview buku Power, Politics and Society bab 2, tugas sosiologi politik. Yang pertama, di mana? Apa negara bangsa modern? Apa yang dilakukan oleh negara, lembaga dan fungsi dimensi? Negara adalah di mana mendefinisikan negara bermasalah, lembaga dan organisasi band yang terdiri dari orang-orang yang posisi yang ditentukan. Negara bangsa modern adalah kelompok yang berbagi sejarah, identitas bersama dan budaya dengan monopoli tentang penggunaan kekuatan secara sah terkait pengakuan wilayah tertentu ditetapkan sebagai berdaulat oleh negara bangsa lain. Negara bangsa modern terpusat dan birokrasi. Sebelum kebangkitan negara, otoritas ditentukan oleh hubungan kekerabatan, birokrasi dan rasionalisasi prosedur pengambilan keputusan yang berubah-ubah. Yang kedua, mendefinisikan negara. Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang dengan sukses mengklaim monopoli penggunaan sah kekuatan fisik. Negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum. Birokrasi negara. Nagentgas 1994, singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya, orang yang saat ini tidak ada perbatasan. Yang ketiga, wajib, di mana Weber memandang negara sebagai asosiasi dengan basis tentotial. Hadrian 1994. Dan sifat jelas dalam revolusi yang singkat. Tidak punya pilihan lain selain menunduk pada otoritas. Misalnya, seorang negara Amerika Serikat yang berpergian ke Rusia tidak dapat menolak untuk mengikuti hukum Rusia. Yang keempat, monopoli, di mana negara monopoli penggunaan kekuatan yang sah di dalam perbatasan. Runciman, dominasi negara terbukti dipagari oleh kemampuan untuk memiliki yang diikuti tanpa paksaan. Skrenti 2006. Michael Mann 1988. Ada dua jenis kekuatan negara. Yang pertama despotik. Pengguna kekuatan fisik atau paksaan yang diberikan militer atau polisi sebagai agen negara. Yang kedua, kekuatan infrastruktur. Kekuatan yang lebih modern dan mengacu pada kemampuan negara mengaruhi dan mengendalikan. Gerd dan Mills 1946 menggunakan kekuatan fisik konsisten dengan pandangan Weber tentang negara. Robert Dahl 1963, hanya negara yang dapat memutuskan siapa yang dapat menggunakan kekerasan. Monopoli berarti hanya negara yang dapat menggunakan kekuatan, negara yang dapat memutuskan kapan kekuatan diputuskan. Yang keenam, legitimasi, di mana Gerd dan Mills 1946 membagi Weber, negara ada yang dikuasai harus mematuhi otoritas yang diklaim oleh kekuatan yang ada. Runciman, apa yang didefinisikan sebagai yang diizinkan berbeda-beda antar kelas. Wallace 1999, warga negara percaya bahwa negara telah melangkahi batas-batas negara melalui perkampungan sipil dan protes. Masyarakat kolektif yang mendelegasi legitimasi kepada negara dan ia juga dapat diambil. Yang ketujuh, munculnya negara, di mana konsisten dengan pandangan Weber. Tilly mendefinisikan negara sebagai relatif terpusat berbeda atau mengatur pejabat yang kurang lebih berhasil mengklaim kendali atas kepala konsensus. Pandangan Hobbes menyamakan kebangkitan dan kebutuhan untuk perlindungan. Tilly berpendapat bahwa seperti pemeras menciptakan dan kemudian membentuk perlindungan untuk warga. Negara melindungi warga dari ancaman baik nyata maupun bayangan. Peran negara, di mana Tilly berpendapat bahwa pembuatan perang dan akumulasi modal menciptakan negara karena troli wilayah tertentu. Salah satu keuntungan dari Tilly bahwa ia menjelaskan fanasi dalam bentuk negara. Identifikasi dua pengaturan, yaitu padat modal dan intensif koersif. Pada pengaturan pertama, sumber daya dalam bentuk uang dan dikendalikan oleh kapitalis
dalam pengaturan terakhir sumber daya dalam bentuk bahan baku, karena pengaturan berbeda dengan cara negara mengatur dan mengembangkan. Peran negara, di mana pertama perang saudara dan kemudian internasional, konstitusi jalur pembentukan negara, kerajaan monarki dengan badan-badan yang disebut di birokrasi administrasi yang lebih rampung, menghindari perang internasional, tekanan dan konflik internal. Jalur koalisi adalah hasil dari negara yang dihindari perang saudara tetapi sering terlibat dalam pemerintah dari negara. Presidensial, organisasi koersif, eksekutif, yudisial, dan administratif yang mengendalikan wilayah dan wilayah di dalamnya. Karena negara terdiri dari berbagai derajat otonomi, Bottomore mengingatkan kita bahwa negara bukanlah kekuatan yang bersatu. Rapp memberikan perincian deskripsi sebagai jenis organisasi yang membentuk negara. Pemerintah, di mana pemerintah adalah resmi, spesifik, bangsa di sembarang di Amerika pemerintah kurang permanen karena negara bertahan terlepas dari pihak mana yang menangkap presidensi. Sekian dari saya, selamat sore, terima kasih.